Tribuners, saya Iga Almira dan bisa dilihat saat ini saya berada di lokasi yang terasa asing mungkin bagi Tribuners yang menonton, karena saat ini saya berada di Aza Farm, tepatnya di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Nah, saya ada di kebun melon atau kebun hidroponik atau seperti apa. Nanti saya akan menemui petani yang ada di sini untuk mengajari saya dan juga Tribuners bagaimana sih cara membudidaya melon dan ada apa saja jenis buah atau mungkin sayur yang ada di Aza Farm ini, Tribuners. Ikuti saya. Saya melihat ada petani di sana, Tribuners. Jadi saya akan bertanya-tanya ke petani tersebut. Permisi, Ibu. Oh my god, kamu di sini. Tunggu Kak, sebelumnya kita kan kemarin dari ngabuburit ya. Minal aidin dulu Kak. Minal aidin dulu Pak, izin Kakak Mela. BTW Kakak ada lihat ada yang berbeda dari aku dulu nggak? Iya, aku lihat ada yang sangat berbeda dari kamu. Sampai aku mengira kamu adalah petani di sini. Apakah betul kamu petani di sini, Kakak Mela? Coba tebak dulu deh. Kita tebaknya gimana, Tribuners? Tebaknya adalah Kakak Mela jelasin. Ini bagaimana cara budidaya melonnya, Kakak Mela? Aduh Kakak, sorry ini banget. lagi ngapain, Kakak Mela? Ini Kakak nggak bisa lihat, saya udah pakai baju 3 bun banget nih. Oh, asik. Ya, aku juga sebenarnya impiannya mau jadi petani guys. Oke, kalau gitu Kakak Mela di sini ngapain? Ini pegang melon pakai topi kayak gitu, berarti udah kayak petani banget nih, Kakak Mela. Enggak, tadi kebetulan aku di sini mau lihat-lihat buah melon premium yang ada di sini. Jadi ini aku juga tumben nih dikasih lihat juga sama pemiliknya. Kalau ini beberapa buah melon yang enak-enak banget. Tapi premium. Aku nggak bisa jelasin apa-apa. Kalau Kakak Mela nggak bisa menjelaskan, terus aku dan Tribuners mau tahu cara budidaya melon dari siapa dong? Ada dong dari ownernya langsung sendiri. Oke, dari yang owner memang Aza yang Farm. membudidayakan melon premium ini. Oke. Jadi ya, Tribuners, bisa gitu Ya, kita. tapi Kakak Mela Apa tuh? cuman segitu aja. Iya. Nggak ada yang bisa dipersembahkan. Enggak. Oh iya, aku punya sesuatu. Apa tuh? Aku mau pengen tanya karena aku kan beberapa kali muncul ya di program Tribun Ternate ini sebagai co-hostnya Co-host. tentunya. Jadi aku punya tebak-tebakan buat pertanyaan. Buat tebak-tebakan atau pertanyaan ya bagusnya? Oh, tebak-tebakan deh. Tebak-tebakan. Tergantung untuk- aja nanti dia jadi tebak-tebakan atau Oke. pertanyaan, Kakak Mela. Tebak-tebakannya melon apa yang host juga? Melon apa yang Host juga. Apa tuh? Komen di bawah kelamaan. apa ya? Apa ya? Tapi komen dulu, kita kasih waktu berapa jam. Oke, tunggu. Edit. Tring. Melon Oke. apa, Kakak Mela? Melon Ricardo. Iya. Ngakak abis. Oke, kalian udah ya. banget. Oke, buat Tribuners yang mau tahu apa aja melon premium yang ada di Aza Farm ini dia liputannya. Iya, kita akan langsung wawancara pemilik dari Aza Farm untuk menjelaskan soal jenis-jenis melon apa saja sih yang ada di farm ini dan juga cara budidayanya, terus gimana cara belinya dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap setelah ini. Setelah ini putar. Shoo. Nama saya Fandi Johar. Saya pemilik kebun kecil Aza Farm. Kebun ini punya 3 greenhouse. Ada greenhouse melon, ada greenhouse sayuran. Di kebun ini ada kebun melon, kebun sayur, dan kebun konvensional. Kebun konvensional itu dia ada jagung, ada cabe, ada jambu kristal, dan macam-macam di dalamnya. Karena dia khusus konvensional, yaitu tanah, begitu. Jadi awal mula kebun saya awal mula di rumah.
Saya belajar di rumah, saya buat sampel di sana, berpraktek di sana, buat media tanam yang kecil, yang sederhana, belajar semuanya di situ. Ketika dia sudah berhasil, baru saya membuat greenhouse yang lebih besar di kebun ini untuk dikomersilkan. Nah, jadi mulai tahun 2000, kalau belajar awal itu tahun 2018-an, 2019-an itu sudah saya belajar mengenai hidroponik. Kalau yang di kebun sini tahun 2025 awal itu pembuatan satu kalau greenhouse yang sayur itu 2022, usianya sudah lama greenhouse itu. Yang greenhouse yang sebelah ini, yang melon ini yang 2025. Jujur saja saya basicnya saya sarjana teknik informatika. Jauh ya, melenceng ya. Teknik informatika. Nah, saya sudah menggeluti dunia IT, bisa dikatakan bahwa lebih dari 10 sampai 15 tahunan. Dan di dalam dunia IT, di dalam bekerja, saya temu satu titik namanya titik kejenuhan dalam bekerja, begitu. Ngantor juga pernah, buat kantor juga pernah, punya kantor juga pernah. Kejenuhan di dalam bekerja. Nah, berangkat dari itu, saya itu merasa apa ya? Mau pengen satu pekerjaan yang sesuai passion saya, dalam artian saya pengen menikmati itu, begitu. Ternyata saya jatuh cinta dengan pertanian. Pertama, kenapa melon? Karena melon itu sesuatu buah yang punya nilai gizi tinggi, dan membudayakan melon itu juga saya sedikit banyaknya saya belajar mengenai itu. Budaya melon itu semacam apa? Dan melon ini, sekedar informasi, di Jepang ini sama seperti emas harganya. Mungkin teman-teman pernah tahu melon di Jepang seharga, pernah tahu melon yang ada di Jepang seharga 250 juta. Udah pernah tahu nggak? Ada di Jepang. Di Jepang itu ada, dan orang benar-benar menghargai melon. Machida namanya di Jepang. Berangkat dari situ saya pengen belajar. Nah, kemudian kenapa di kebun ini saya buatkan melon? Selain pengen belajar itu tadi, di Maluku Utara belum ada. Saya pengen sesuatu yang baru. Dan ini saya komersilkan untuk orang-orang lain, yaitu saya pengen berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang ada di Maluku Utara. Karena apa? Orang tidak menanam tapi ikut memanen, bahagia enggak? Bahagia, ya kan? Menanam dan memanen juga bahagia. Bagaimana cuman memanen, ya kan? Nah, di sini pada umumnya kalau bahagia panen itu kayak macam wisata petik begini, pada umumnya itu para pejabat. Bener nggak? Wisata petik panen raya di sini yaitu dari pemerintah, dari ini sebagainya. Nah, sekarang kan masyarakat umum, siapapun datang dia bisa manen sendiri, menikmatin sendiri, begitu. Pada intinya pengen sesuatu yang baru yang ada di Kota Ternate. Kenapa? Orang jenuh dengan kehidupan yang perkotaan, ya kan? Lah, kenapa saya pengen melon? Orang datang ke kebun saya tidak ada ceritanya orang datang terus sedih, pulangnya enggak. Pasti dia menyenangkan. Karena apa? Di sini kalau di awal mula waktu musim panen itu di hari pertama di situ kita buatkan namanya welcome drink untuk semua pelanggan gratis. Welcome drinknya ini terbuat dari olahan melon. Terus kemudian dibuatkanlah tester gratis untuk semua pelanggan. Dengan mereka membayar cuma Rp10.000, mereka sudah bisa dapat tester gratis seluruh varian yang ada di situ.
gitu. Terus kemudian udah bisa mencicipi welcome drink gratis dari kami. Saya dibantu dengan anggota saya, dia sudah Eki namanya. Dia itu teman-teman mahasiswa di sini, mahasiswa Unhair, akhir lah untuk studi akhirnya dia lah, dalam artian sudah mau wisuda, dia belajar sama saya di sini. Konsep dari kebun ini, keseluruhan dari konsep dari kebun ini, saya ingin berbagi kebahagiaan dan ilmu kepada pelanggan, begitu. Jadi pelanggan datang, sebelum dia masuk ke wisata petik, dia dikenalkan dulu dengan melon, sehingga apa yang mau dipanen dia tahu. Di situ dibuatkan welcome drink, dia minum. Setelah itu dibuatkanlah tester. Tester di sini menunjukkan bahwa buah mana, jenis mana yang sesuai dengan lidahnya dia. Karena di kebun ini ada 6 varian melon. Dan melon di sini semuanya melon import, bukan melon lokal. Bibitnya semuanya impor di sini. Ada yang dari Thailand, ada yang dari Filipina, bahkan ada yang dari Belanda lagi bibitnya di sini. Untuk sementara di kebun ini ada 6. Yang pertama ini namanya Suni, jenis Suni. Jenis Suni ini dia punya teksturnya manis dan kemudian dia crunchy. Kalau orang Ternate bilang dia batore. Ya, ini dia manis. Dan dia asalnya itu dari Thailand. Terus kemudian melon ini, Suni ini, dia jadi idola di panen ke-6. Begitu. Perlu diingat bahwa kebun ini sudah memasuki, pada hari ini sudah masuk panen ke-7. Begitu. Dan setiap panen pasti ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Gimana itu maksudnya, Pak? Ya, ada varian barukah, ada kebun barukah, gitu. Kayak macam pertama kali saya cuman punya 3 varian. Sekarang sudah menambah, dan insya Allah panen selanjutnya di kebun sebelah ini 7 varian. Gitu. Dan dia punya tekstur berbeda-beda semuanya. Terus yang ini namanya lavender. Lavender ini dia idola di panen ke-5. Ke-5 ini sangat idola. Lavender gitu. Kenapa? Asalnya ini dari Filipina. Asalnya dari Filipina. Dan kemudian dia teksturnya ini manis, terus kemudian ada crunchy-nya, kemudian dia airnya melimpah, gitu. Airnya dia ini melimpah ini. Jadi kalau orang makan itu luar biasa rasanya, gitu. Terus yang ketiga ini namanya Sweetnet 8. Sweetnet 8 ini dia asalnya dari Filipina. Dan dia ini idola di panen ke-3 untuk ini. Untuk Sweetnet. Kemudian ada ini jenis Hami, namanya The Blues. The Blues. Ini asalnya juga dari Thailand. Kemudian ini dia teksturnya, dia airnya banyak,
tapi tidak manis, tapi tidak semanis lavender sama suni. Nah, gitu. Cuman airnya dia banyak begitu. Nah, jadi makanya semua tergantung lidah. Ada yang suka cuman, saya suka yang manis banget. Ada yang suka berair saja begitu, jangan terlalu manis. Nah, sesuai dengan selera. Begitu. Terus kemudian ada namanya yang kemarin termasuk ini varian baru juga dipanen kali ini, namanya Skid Row. Skid Row ini isinya warna putih. Ini warna putih dalamnya nih. Dia lembut dan manis. Teksturnya dia lembut. Begitu. Kalau yang ini warna putih isinya. Kalau yang ini namanya Aprilia. Aprilia ini dia teksturnya lembut, warnanya hijau di dalamnya, dan dia ini jenis ini dia sangat manis. Untuk Brix-nya dia di atas rata-rata. Brix-nya dia ini di 16 sampai 17. Karena di sini kita punya alat semuanya untuk teks Brix, teks kadar, semuanya ada. Jadi kalau di hidroponik, manis dengan daknya, itu teman-teman hidroponik tidak bilang rasanya gimana, bukan. Mereka cuma menanyakan bahwa Brix-nya berapa sih itu, gitu. Brix itu tingkat kemanisan kepada buah atau sesuatu, begitu, gula atau apa begitu. Ada alatnya, tinggal kita masukin, langsung dia muncul angkanya di atasnya, begitu. Brix-nya ini termasuk idola di panen ke-7. Airnya itu manis sekali begitu. Kalau ini lembut. Aroma melon itu ada di sini. Begitu. Melon punya ciri khas aroma, begitu. Di sini sama intanon. Intanon kebetulan panen kali ini tidak ada. Karena kebetulan saya kehabisan bibit. Dia yang dari Belanda. Intanon itu. Kalau ini dari Filipina. Gitu. Untuk di kebun ini kita menggunakan budidaya melon secara hidroponik. Di hidroponik itu juga ada macam-macam. Ada yang DFT, NFT, terus ada namanya PUDAK dan lain sebagainya, banyak begitu. Kami menggunakan hidroponik NFT di sini. Dan kemudian untuk budidaya ini semenjak nyemai sampai panen itu 70 sampai 80 hari terjadi panen, begitu. Jadi dia kurang lebih sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan 10 hari sampai 20 hari, begitu. Untuk tantangannya di budidaya hidroponik ini, insya Allah kita bisa meminimalisir, yaitu tingkat kegagalannya. Dari apa? Dari kita buatlah namanya greenhouse. Budidaya hidroponik menggunakan greenhouse, rumah kaca ini. Nah, untuk apa? Untuk hama dan lain sebagainya. Makanya kebun ini dibuka kecuali ketika musim panen. Kalau belum panen masih closing. Semenjak pindah tanam sampai panen baru bisa dibuka untuk umum. Dibuka pintunya begitu. Ini kalau saya mau masuk ke kebun ini saja, saya harus cepat-cepat harus masuk ke dalam. Saya mau kerja apa, selesai saya harus keluar. Strategi saya sangat sederhana, yaitu ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain dengan caranya mereka datang. Jadi pelanggan itu yang publikasikan saya. Jadi saya menciptakan pasar, bukan saya mencari pasar. Konsep saya begitu. Karena konsep pada umumnya yaitu mencari pasar, saya konsepnya membuka pasar, membuat pasar. Dengan caranya bagaimana? Mengundang orang untuk datang ke kebun, bukan saya membawa barang saya ke orang. Berarti aja.
gitu. Jadi konsepnya orang datang bahagia, mereka memetik, memfoto dan sebagainya, mereka upload di Instagramnya mereka, media sosial semuanya, dengan sendirinya mereka nge-tag ke akunnya Azafam kebun ini, dengan sendirinya dia bisa terkenal dengan teman-teman yang lain. Dan satu konsep lagi yang ada di kebun ini, yaitu saya membuat namanya outing class. Di sini ada outing class, yaitu targetnya ke PAUD, TK, dan SD. Kenapa? Di sini ada namanya outing class. Outing class ini kami mengajarkan cara menyemai, menanam, dan memanen. Dari itu ada di materi PAUD. Kurikulum terbaru ada materi itu. Jadi mereka datang ke kebun. Sejak dini kita mengenalkan kepada anak-anak mengenai petani. Karena pada intinya petani itu sesuatu pekerjaan yang menurut teman-teman itu dipandang sebelah mata, begitu. Petani itu, karena orang semuanya ingin kerja kantoran, begitu. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala, dan untuk dari pemerintah sendiri belum ada untuk kunjungan secara resmi ke kami. Kunjungan secara resmi itu pemerintah tidak ada, dan keterlibatan pemerintah sendiri di kebun ini hampir dihitung tidak ada sama sekali. Dan ini secara pribadi. Untuk menjaga kualitas produk di sini, yaitu kita merawat dengan sepenuh hati. Kita merawat sepenuh hati, merawat kebun. Kemudian satu lagi keunggulan dari melon. Melon ini ketika panen sekarang, belum dimakan sekarang, dia bisa 15 hari, 20 hari ke depan baru dimakan, jauh lebih manis dari hari ini. Itulah melon. Walaupun sudah dipanen. Sudah dipanen. Contoh kayak macam ini, melon kita sudah panen. Ini saya panen bisa dikatakan bahwa 5 hari lalu saya panen ini. Persyaratannya melon jangan dipanen di bawah. Jadi cara panen melon itu tidak boleh di tangkai bawahnya ini. Nah, harus ada namanya tangkai. Kalau kita istilahnya kalau di melon namanya tangkai T. Ini namanya tangkai T. Ya. Tangkai T ini jangan digunting di bawah, tapi di sampingnya. Tangkai T ini ketika digunting di bawah, di Jepang melon harga 1 juta bisa jadi harganya cuma 200.000. Cuman gara-gara tangkai. Karena orang Jepang tahu kualitas. Begitu di melon. Jadi untuk merawatnya tidak perlu ada sesuatu yang spesial, cukup dipanen, disimpan, orang mau datang beli masih ada, begitu. Setelah ini adanya pembersihan di kebun ini. Momen yang sangat spesial itu yaitu saya memakan makanan atau buah yang saya tahu historinya. Saya tahu historinya buah ini, gimana dia kecilnya sampai dia besar, saya budidayanya semacam apa, nutrisi apa saja yang saya kasih ke dalamnya. Jadi saya tahu. Dan ini saya bangun kebun ini, melon, sayur, sebenarnya pada dasarnya saya persembahkan untuk orang tua saya. Saya ingin memberikan makanan yang saya tahu historinya kepada orang tua. Jadi bapak saya itu datang ke sini mau makan melon, silakan, tinggal dia ngambil, dia nikmatin tanpa takut bahwa ini kolesterol, ini buahnya ini pakai suntik atau enggak, tanpa takut semacam itu. Karena kualitas buahnya yang kita tahu. Saya aslinya dari kampung ini, Kampung Gambesi ini. Saya asli orang sini, begitu. Asli orang Ternate, asli orang sini. Kenapa namanya Azafam? Azafam itu
nama anak saya. Az-Zahra anak pertama saya. Z itu nama anak kedua saya, Zahwa. Terus A-nya lagi yang di belakang nama anak saya yang ketiga, Aisyah. Nama anak saya. Untuk kedepannya, yang pasti ingin belajar lagi mempersembahkan tanaman-tanaman baru yang belum ada di Maluku Utara. Perkenalkan kepada orang Maluku Utara. Contoh sama seperti ini, sekarang ini saya lagi budidaya tomat cherry. Tomat cherry yang bisa langsung dimakan. Begitu. Tomatnya itu cantik sekali, baru dia manis sekali. Saya sudah budidaya. Dan kedepannya saya ingin, slogan saya yaitu farm to table. Apa itu farm to table? Dari kebun ke meja dan kita sajikan, gitu. Contoh kayak macam sayur, selada, pelanggan bisa panen sendiri dan kami menyajikan itu. Jadikan salad buah kah, salad sayur kah, dan mereka langsung menikmati. Begitu. Farm to table. Iya. Jadi ingin olahan buah, olahan sayur. Kedepannya saya ingin membuat satu, insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Pengen buat kafe kecil-kecilan, yaitu makanan sehat. Makanan sehat ini tidak ada gorengan. Jadi ada buah, sayur, kemudian di sana di kebun saya yang konvensional, di sana kan ada jagung, ada singkong, juga ada semuanya di sana. Ada. Jadi itu bisa kita olah jadikan makanan sehat yang disajikan ke pelanggan. Untuk melonnya ini bukan penamaan dari kami, tapi ini nama dari negeri asalnya. Jadi ini bukan kita, orang yang menemukan jenis melon ini, contoh di Thailand, mereka menemukan ini dan dimasukkan, jadikan kayak macam kalau kita di sini itu hak milik ya, hak cipta ya. Terus jadikan kayak macam kita di sini SNI begitu, standarisasi, dikomersilkan begitu. Dan kemudian melon ini setiap jenis punya perilaku yang berbeda-beda. Iya, setiap tanaman ini kita punya cara perilaku yang berbeda-beda. Dan kemudian contoh kayak macam Aprilia. Aprilia ini dia daunnya cenderung lebar. Lebar sekali. Ini dia daunnya yang sana itu. Dia lebar. Jadi dia ini tidak sekuat, daunnya itu tidak sekuat kayak macam lavender, dan sekuat itu. Tapi dia ini teksturnya sangat lembut sekali, kurang lebih semacam itu. Kalau cara membelinya, kami beli di online, dan kemudian saya termasuk anggota Hidroponik Indonesia, dan kemudian kita punya komunitas. Komunitasnya itu khusus melon sendiri. Jadi kita komunitas khusus melon ada. Jadi sampai setingkat kita tahu benih langka juga kita tahu. Karena benih langka ini permainan dari buyer, permainan dari importir, macam itu. Contoh kayak macam begini. Sekarang kenapa di sini sudah tidak ada benih, satu benih namanya Intanon dari Belanda, itu enak sekali. Kenapa dia sudah tidak ada di sini? Karena importirnya nahan. Barang tidak masuk Indonesia. Padahal peminatnya dia tinggi. Di Indonesia saat ini peminatnya tinggi. Nah, mereka naikin harganya. Ya kan, kalau kita mau naikin harganya juga kan kasihan di pelanggan. Gitu. Jadi terus untuk bibitnya, kalau untuk menjualnya di sini melon premium di sini di harga per kilonya 50.000. Begitu. Per kilonya 50.000. Paling mahal. Gitu. Varian Pak, semua varian? Semua varian satu harga.
begitu. Tapi ada jenis premiumnya. Itu semuanya premium. Semuanya premium. Semua jenis premium karena melon ini bukan melon lokal tapi import. Premium semuanya di sini. Satu harga. Saya buatkan satu harga karena budidayanya sama, pemberian nutrisinya sama, dan kemudian cara memperlakukan saja yang berbeda, begitu. Untuk sementara ini kami masih secara individu orang datang ke kebun ini. Kalau untuk masuk ke pasar itu pangsa pasarnya melon premium di Ternate tidak semudah di Jawa, begitu. Karena kualitas melon ini kalau melon saya ini masuk di pangsa pasar besar kayak macam di Makassar, kayak macam di Jawa begitu, sangat diburu, begitu kebutuhannya. Kalau untuk di Ternate masih kurang karena ketutup dengan melon konvensional lokal yang tanah gitu. Karena harganya yang tanah jauh lebih murah daripada kami. Gitu. Untuk tribuners yang ada di mana saja, di Maluku Utara maupun di mana saja, datanglah ke Azafam. Di Azafam dengan slogan kami yaitu panen bahagia, begitu. Datang ke kebun kami, insya Allah bahagia, karena panen sendiri, bisa tester sendiri, dan bisa nyincipin semua varian yang ada di kebun ini. Terus nasihat untuk saya dan teman-teman petani muda, jangan takut mencoba. Jangan takut itu untuk mencoba hal yang baru. Petani dulu dengan petani sekarang berbeda. Petani sekarang harus cerdas. Di kebun saya ini khusus melon saja, kalau dipanenkan satu greenhouse kurang lebih sekitar 1 ton. Dan itu yang mengelola cuma 2 orang, begitu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, begitu. Jadi petani-petani yang cerdas, karena selama manusia masih hidup, petani pasti akan laku, begitu. Karena membutuhkan makan. Iya, betul. Karena selama manusia masih hidup, kalau manusia tidak ada, baru petani tidak laku. Untuk saat ini jadwal panennya kalau di GH1 sudah hampir selesai, tapi insya Allah masih ada beberapa buah yang bisa dipanenkan, begitu. Untuk selanjutnya teman-teman bisa ikut atau follow di akunnya kebun ini, yaitu Azafam Gambesi, untuk bisa tahu jadwal panen. Di akun itu kami upload mengenai proses bercocok tanam dari awal melon, dari nyemai sampai jadwal panennya kapan, dimunculkan di situ. Follow akun tersebut, bisa tahu banyak informasi mengenai Azafam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.